Oke, lanjut pada part 3 di sini teman-teman, kita akan mendiskusikan bagaimanakah atau apakah jawaban yang harus teman-teman sampaikan kepada penguji ketika teman-teman ditanya tentang motivasi mendaftar di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Ketika kita dipertanyai tentang motivasi mendaftar di Universitas Pertahanan Republik Indonesia, tentunya teman-teman di sini selain berbicara tentang teoritis juga harus realistis ya. Realistis tentang apa sih sebenarnya yang mendorong teman-teman untuk mendaftar di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Dan perlu saya sampaikan bahwa motivasi dengan tujuan itu berbeda ya. Motivasi dengan tujuan itu berbeda. Jadi kalau motivasi itu apa yang mendorong kita gitu ya. Oke, kita mulai saja. Jika ini seolah-olah saya yang ditanya. Saudara Lina Wulandari, siap. Apa motivasi saudara untuk mendaftar di Universitas Pertahanan Republik Indonesia? Padahal di luar sana banyak perguruan tinggi negeri yang mentereng dan memiliki iming-iming untuk jenjang karir yang mungkin lebih bagus daripada Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Silakan. Siap. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Motivasi saya mendaftar di Universitas Pertahanan Republik Indonesia terbagi menjadi dua, yakni motivasi internal yang berasal dari dalam diri saya sendiri dan motivasi eksternal yang merupakan dorongan dari orang dan lingkungan sekitar tempat tinggal saya. Motivasi internal saya adalah saya berkeinginan untuk menjadi seorang kader bela negara yang mampu memberikan tenaga dan pemikiran saya untuk kemajuan dan pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya pada bidang kedokteran militer seperti yang saya cita-citakan sejak kecil. Keinginan saya menjadi seorang kader bela negara didasarkan pada, izin mengulangi jawaban. Keinginan saya menjadi seorang kader bela negara didasarkan pada Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan karena saya merupakan warga negara Indonesia, maka saya berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan keilmuan yang saya tekuni. Sedangkan motivasi eksternal saya adalah dorongan dari orang tua dan keluarga terdekat untuk menjadikan saya pribadi yang tangguh dan bermanfaat bagi kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, saya berkeinginan untuk membanggakan mereka serta menjadikan kehidupan ekonomi keluarga lebih sejahtera dengan keilmuan yang saya dapatkan di Universitas Pertahanan Republik Indonesia ke depannya. Siap, terima kasih. Jadi di sini teman-teman, ketika teman-teman dipertanyai tentang motivasi, karena kita di sini mendaftar di Universitas Pertahanan. Universitas Pertahanan ini adalah sebuah universitas yang menggabungkan tentang tridharma perguruan tinggi dengan pendidikan militer. Yang nantinya teman-teman di situ akan dididik untuk menjadi seorang kader bela negara. Jadi hubungkan tentang kader bela negara ya dengan tujuan dari motivasi teman-teman untuk mendaftar di universitas tersebut. Jadi tidak hanya teman-teman nampak beasiswa gitu, enggak seperti itu. Oke. Next, kita lanjut pada slide selanjutnya atau pada pertanyaan yang selanjutnya. Oke, pertanyaan kali ini tidak kalah menarik nih. Banyak sekali pesan masuk di WhatsApp saya dari teman-teman di YouTube dan juga teman-teman semuanya ya yang saat ini mau daftar di Universitas Pertahanan Republik Indonesia yang sudah mendengar seruing-seruing ya. Kalau orang Jawa bilang seruing-seruing gitu. Seruing-seruing dari teman-teman atau kakak-kakak tingkatnya yang sudah masuk di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Mungkin yang kemarin cuti tuh balik ke rumah ketemu terus cerita-cerita. Aku kemarin waktu wawancara ditanyain tentang ini loh gitu. Nah, jadi banyak sekali request yang masuk kepada saya untuk menjawab bagaimana sih ketika kita jawab pertanyaan tentang berapa besar keyakinan kita akan diterima di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Yuk kita bahas. Saudara Rina Wulandari, siap? Apakah Anda yakin akan diterima di Universitas Pertahanan Republik Indonesia?
Siap. Ya, saya yakin. Baik. Kalau Anda yakin diterima di Universitas Pertahanan Republik Indonesia, kalau saya rentangkan dari 0 sampai dengan 100, berapa besar keyakinan saudara untuk bisa diterima di Universitas Pertahanan Republik Indonesia? Siap, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Keyakinan saya diterima di Universitas Pertahanan Republik Indonesia adalah 98%. Karena saya telah memberikan kemampuan terbaik saya selama proses seleksi. Dibuktikan dengan mengikuti bimbingan belajar dan melakukan persiapan matang baik dari segi pikiran, fisik maupun wawancara. Sedangkan sisanya yakni 2% saya serahkan kepada keputusan Tuhan Yang Maha Esa. Siap, terima kasih. Kenapa keyakinan Anda tidak 100%? Siap, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Keyakinan saya tidak 100% karena saya yakin masih terdapat sedikit hambatan ataupun sedikit kesulitan ketika saya menghadapi ujian. Meskipun kesulitan tersebut saya mampu hadapi dengan baik. Siap, terima kasih. Jadi intinya teman-teman, yakin sih boleh, tapi jangan over percaya diri. Kalau teman-teman mengatakan teman-teman sudah yakin 100%, aduh, jadi di mana campur tangan Tuhan gitu, ya kan? Jadi masa iya sih kita nggak ada hambatan-hambatan gitu. Padahal seorang kader bela negara pada 9 skala dan juga 0 skala tambahan untuk MMPI, di situ salah satu ciri khasnya adalah ada sedikit hambatan, tapi tidak boleh merasa bahwa banyak hambatan seperti itu. Jadi memang harus merasa ada kesulitannya gitu teman-teman. Tapi memang nggak boleh sih yang kesulitan itu terus menutupi kelebihan kita gitu. Oke? Yuk kita lanjut pada pertanyaan yang selanjutnya. Oke, ini pertanyaan yang nggak kalah seru untuk dibahas ya. Ada beberapa teman-teman yang beri pesan pribadi ke saya, kakak gimana kalau saya ditanya tentang kelebihan, padahal kan manusia punya kelebihan dan punya kekurangan masing-masing ya gitu. Oke, secara harfiah sih begini teman-teman ya, ketika testor itu menanyakan tentang kelebihan yang saudara miliki atau kekurangan yang saudara miliki, itu sebenarnya testor hanya bertanya, kenapa sih aku harus memilih kamu gitu, atau kenapa sih kita harus memilih saudara untuk menjadi kader intelektual bela negara yang bergabung bersama Unhan, bukan cakadet yang lain. Begitu maksud pertanyaannya sebenarnya. Jadi jangan takut ketika ditanyai tentang itu. Sampaikan saja semua kelebihan yang saudara punya, tentunya akan lebih bagus ketika berhubungan dengan fakultas yang teman-teman miliki ya, tapi juga tidak menutup kemungkinan ketika teman-teman memiliki kemampuan di bidang non-akademik, itu nggak masalah juga ya, oke? Dan lagi akan lebih kuat ketika dibuktikan dengan sertifikat-sertifikat. Jadi teman-teman kalau wawancara juga jangan lupa teman-teman bawa tuh sertifikat gitu ya. Sertifikat-sertifikat tuh kopian-kopiannya aja atau filenya memang sudah teman-teman sediakan di gadget pribadi teman-teman gitu. Jadi nanti kalau misalkan waktu wawancara kan kadang ini ya, untuk gadget itu dikumpulkan, jadi teman-teman sampaikan saja kalau dibuktikan dengan sertifikatnya, dan sertifikatnya itu disimpan dalam bentuk soft file di gadget pribadi teman-teman yang saat ini dikumpulkan pada panitia gitu. Jadi nanti kalau diminta untuk menunjukkan ya memang sudah benar-benar ada gitu, atau bentuk fisiknya sudah ada gitu ya. Kemudian selain itu teman-teman, pada saat teman-teman ditanya tentang kelebihan dan kekurangan ya, di situ bisa jadi teman-teman disuruh praktek ya, disuruh praktek tentang kelebihan yang saudara miliki gitu. Contohnya ada nih beberapa cakadet yang diminta untuk baca puisi karena dia punya kelebihan di baca puisi. Ada cakadet yang diminta untuk qiro, ada cakadet yang diminta untuk ini apa namanya bernyanyi seperti itu atau main biola ya, karena memang kelebihannya yang dia sampaikan ada di situ gitu. Jadi jangan pernah minder dengan kelebihan yang teman-teman miliki. Oke, ayo gimana nih kalau kita ditanya tentang kelebihan? Saya beri contoh ya, secuil contoh saja. Saudara Lina, siap.
Jelaskan kelebihan yang saudara miliki sehingga kami harus memilih saudara sebagai kader intelektual bela negara yang tergabung di Universitas Pertahanan Republik Indonesia pada fakultas yang saudara pilih. Siap, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Saya berhak untuk diterima dan saya memiliki kelebihan, yakni saya mampu mengoperasikan kamera dan memiliki kemampuan yang baik dalam bidang fotografi. Dibuktikan dengan saya menjuarai atau saya menduduki peringkat pertama pada kompetisi fotografi tingkat nasional pelajar SMA tahun 2023. Serta saya memiliki kemampuan yang baik dalam menggunakan alat musik, di mana penggunaan alat musik nantinya akan saya gunakan untuk membanggakan nama Indonesia selain dari segi keilmuan yang saya dalami di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Siap, terima kasih. Seperti itu. Nah, nanti kok jangan sampaikan alat musik apa. Tapi kalau misalkan teman-teman mau menyampaikan langsung secara spesifik, ya sampaikan saya mampu menggunakan biola gitu ya. Jadi nanti kok, tapi teman-teman gini intinya, kalau menyampaikan punya kelebihan di bidang alat musik biola contohnya, ya kalau disuruh praktek sudah harus siap gitu, sudah menyiapkan jauh-jauh hari tentang lagu apa nih yang mau dinyanyikan atau lagu apa nih yang mau dimainkan. Tentunya lagu-lagu yang berhubungan dengan lagu perjuangan begitu ya. Jadi jangan kok nanti disuruh main biola atau disuruh main piano atau disuruh main gitar, lagunya lagu-lagu yang ini ya, lagu-lagu barat. Nah, itu sangat tidak saya sarankan ya. Jadi lebih baik lagu nasional seperti itu. Oke, pertanyaan kali ini tidak jauh beda dengan pertanyaan yang pertama tadi kita bahas ya, di mana pertanyaan yang pertama tadi kita bahas itu adalah tentang motivasi mendaftar di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Tapi pada slide ini kita membahas tentang motivasi mendaftar pada prodi atau pada fakultas yang teman-teman pilih begitu ya. Jadi kalau ditanya, Saudara Lina, siap. Apa motivasi saudara untuk mendaftar di Fakultas Kedokteran Militer? Tolong jelaskan kepada kami. Siap. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Motivasi saya mendaftar pada Fakultas Kedokteran Militer terbagi menjadi dua, yakni motivasi internal yang berasal dari dalam diri saya sendiri, di mana saya berkeinginan untuk menjadi seorang dokter militer yang mampu mengembangkan riset dan riset-riset kedokteran yang nantinya akan membawa nama Indonesia di kancah dunia sesuai dengan visi dari Fakultas Kedokteran Militer, yakni ini di sini saya salah ketik ya teman-teman ya. Jadi di sini sesuaikan dengan guna mewujudkan, itu berarti di sini ini visi ya. Jadi di sini saya ganti ya teman-teman, ini bukan misi tapi visi. Oke, waktu ngetik mungkin saya sedang mengantuk begitu ya. Ini adalah visi. Begitu juga yang di sini ya, ini adalah misi. Karena apa yang ingin diwujudkan itu adalah visi dan bagaimana cara mewujudkan itu menggunakan misi. Nah, begini ya teman-teman, ini adalah misi. Oke. Jadi di sini disesuaikan dengan visinya ya. Visinya apa? Kalau Fakultas Kedokteran Militer adalah pada tahun 2024 menjadi fakultas kedokteran yang unggul gitu ya. Fakultas kedokteran yang unggul. Kemudian dia di situ mengembangkan riset dan lain-lain. Sampaikan saja teman-teman, di mana tadi salah satunya adalah dengan mengembangkan riset seperti itu. Nah, sedangkan untuk motivasi eksternalnya adalah mewujudkan ya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaya saing dalam segi riset untuk kedokteran seperti itu. Tapi sesuaikan juga dengan prodi yang teman-teman pilih. Misalkan teknik ya jangan katakan tentang bidang kesehatan begitu ya teman-teman ya. Dan jangan pernah lupakan untuk mengatakan ucapan terima kasih setiap diberi pertanyaan dan mengakhiri jawaban.
Gunanya untuk apa sih? Terima kasih karena kita sudah diberi pertanyaan dan terima kasih karena kita sudah diberi kesempatan untuk menjawab. Seperti itu. Next ya. Oke, pada slide ini kita membahas tentang apa yang kamu pahami tentang Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Ini pertanyaan yang sebenarnya nggak mudah ya, karena memang ketika kita ditanya tentang seluk-beluk atau apa yang kita ketahui tentang Universitas Pertahanan Republik Indonesia, ini seolah-olah kita ditanya, kenapa sih kalian itu kok jatuh cinta ke Unhan gitu? Kenapa nggak ke universitas yang lain gitu untuk meraih cita-cita saudara gitu. Jadi sebelum teman-teman menjawab ya teman-teman harus banyak riset dulu ya, harus banyak riset dulu, baca-baca dulu teman-teman di website resminya untuk Unhan ya, ataupun di websitenya Kementerian Pertahanan. Di situ disampaikan kok, sudah ditulis bagaimana sih sejarahnya, visi misinya, siapa sih dia, dan kenapa sih Kementerian Pertahanan kok harus membentuk Unhan gitu. Ya, apa gunanya gitu. Di situ semua sudah disampaikan. Jadi jangan pernah malas untuk membaca ya, jangan pernah malas untuk membaca. Jadi di sini kita sampaikan. Siap, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Yang saya pahami tentang Universitas Pertahanan Republik Indonesia adalah sebuah universitas yang berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, di mana Universitas Pertahanan mengkhususkan diri pada studi pertahanan setingkat strata 1, strata 2, dan strata 3. Universitas Pertahanan Republik Indonesia adalah sebuah lembaga pendidikan tinggi terbuka yang memberi kesempatan kepada masyarakat umum, perwira TNI, dan sipil untuk belajar dan memperdalam ilmu pertahanan dari sudut pandang militer, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Universitas Pertahanan sendiri memiliki 4 fakultas dengan strata sarjana, yakni kedokteran militer, farmasi militer, sains, dan teknologi pertahanan, serta memiliki 1 fakultas dengan strata diploma atau pendidikan vokasi, yakni logistik militer. Selain itu, Universitas Pertahanan memiliki berbagai fakultas dan prodi untuk strata 2 dan strata 3. Salah satu visi dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia adalah pada tahun 2024 menjadi Universitas Pertahanan berstandar kelas dunia atau World Class Defense University dengan berbagai riset yang melestarikan nilai-nilai kebangsaan. Siap, terima kasih. Jadi teman-teman di situ sudah paham, oh ternyata seperti ini ya Unhan gitu. Selain itu sebenarnya teman-teman sangat jauh lebih bagus lagi kalau sampaikan misinya juga, tujuannya juga. Kalau teman-teman hafal ya, kalau nggak hafal, kalau mau nyampaikan misi biar nggak salah gitu ya, boleh teman-teman sampaikan 1 misi saja, it's okay, oke? Sekian yang kita bahas untuk hari ini, dan teman-teman boleh nih request kita mau bahas wawancara tentang apa lagi nih. Jadi mungkin untuk part selanjutnya kita akan diskusi tentang materi nasionalisme. Tapi jangan pernah lupa teman-teman untuk belajar juga ya tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyakan seputar religi atau seputar agama yang teman-teman yakini dan teman-teman anut. Oke, sampai berjumpa pada video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.